Seberapa rela saudara dibentuk oleh Tuhan? Seberapa nurut saudara sama Tuhan? Tuhan sering membentuk kita lewat kejadian-kejadian yang Dia izinkan untuk kita alami. Bayangkan saja Daud, seorang raja, ditegur oleh seorang nabi namanya Nabi Nathan. Dan pada waktu itu tentu saja Daud punya pilihan, membantah atau mengizinkan dirinya ditegur, dibentuk oleh Tuhan lewat Nabi Nathan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Mazmur 51 menjelaskan Daud menerima teguran itu dan segera memperbaiki diri. Ini menjadi hal yang penting, bahwa setiap kali Tuhan menegur kita, respon kita atas teguran itu akan menentukan bagaimana hidup kita berikutnya. Di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkannya untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Paulus berkata bahwa saudara boleh menjadi benda-benda kemurkaan atau benda-benda kasih karunia Tuhan. Dan itu sangat ditentukan dari kerelaan kita dibentuk oleh Tuhan. Seperti seorang penjunan, tukang periuk yang berkuasa atas tanah liat itu, demikian Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kalau saudara rindu hidup ini dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, izinkan Tuhan membentuk saudara. Kalau saudara rindu hidup saudara dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya, izinkan Dia membentuk kita, menggosok kita, memperindah kita, merapikan kita. Bukankah cabang-cabang yang berbuah itu, supaya dia lebih banyak berbuah, harus selalu dipangkas dan dipotong untuk dibersihkan? Tetapi cabang-cabang yang tidak berbuah, dia dipotong lalu dilemparkan ke api untuk dibakar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan menolak didikan Tuhan. Jangan menolak proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk memperindah kita, supaya kita dijadikan sebagai benda-benda yang akan dipakainya, sebagai benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Saudara adalah alat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, relakanlah diri saudara dibentuk, diproses olehnya, sekalipun sering sekali itu tidak mengenakan. Itu membuat kita betul-betul merasa di dalam tekanan, di dalam kesulitan. Tapi izinkan Tuhan melakukannya, maka engkau akan melihat hidup yang diangkat tinggi, tidak indah, tidak ditempatkan di tempat yang terhormat. Barang-barang yang tidak indah, benda yang tidak indah, dia hanya menjadi penutup pintu, dia hanya menjadi batu pijakan. Tetapi barang-barangnya indah, batu yang mau diproses, dibentuk, dia ada di lemari-lemari dari kantor-kantor yang besar. Dia ada di tempat-tempat yang utama, yang hanya dilihat oleh para raja-raja. Itulah yang disebut oleh Allah, Dia menjadikan saudara menjadi alat kemuliaannya. Mari siap diproses Tuhan. Tuhan memberkati.